Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel saya, channel Oisel. Nah teman-teman, di video kali ini saya berada di kantor Kelurahan Monorangsalo, Kecamatan Meruriawa, Kabupaten Sopeng. Jadi kami dari pengurus Karang Taruna Tunas Mario akan mengadakan BIMTEK pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tingkat Kelurahan Monorangsalo. Jadi belum itu teman-teman jangan lupa video ini di like, share, komen, dan di subscribe. Nah teman-teman, inilah BIMTEK pengolahan sampah sejenis rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tingkat Kelurahan Monorangsalo. Guys, masih tahu dalam persiapan. Ini masih sibuk-sibuk guys. Cinta 230. Siapa ini cinta? 694. Sini, baik. Cinta nih. 286. Ini guys, masih dalam tahap persiapan untuk menyelenggarakan BIMTEK pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga tingkat Kelurahan Monorangsalo. Ini dia. Ini sementara memeriksa berkas Bapak Ketua Panitia. Guys, jadi jangan lupa video ini di like, share, komen, dan di subscribe. Gue mami kenal aja Jangan. wajah gitu ada renung mancingnya posisi ini kapal lah. Iya. Ditolak panggil aku. Apa ulang? Siapa nih Yoloto? Iya. Ya oke, video. Aneh gue. Ada Ibu Kak Ika guys, ada Ibu Rika. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam mualla asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pemateri beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Lurah Monorangsalo, yang kami hormati Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman ke terang benderang seperti sekarang ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu, dan kita membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama pembukaan oleh protokol, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum doa kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Saat ini kami berkumpul dalam acara kegiatan Karang Taruna dengan tema Bintek Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis sampah rumah tangga tingkat Kelurahan Menorang Salo, serta kegiatan yang dapat mempererat silaturahmi, meningkatkan solidaritas dan menjadikan sarana membantu sesama. Ya Allah, ya kami mohon kiranya kegiatan ini berada dalam ridho-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami, bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini, serta satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan tujuan kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Perkasa, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah langkah kami dalam membantu sesama, dan masukkanlah kami dalam golongan khilafah yang baik di muka bumi ini. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, jadikanlah kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian-Mu. Sesungguhnya Engkau bersama orang yang sabar. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pahlawan kami, dan para pendahulu kami dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah yang Maha Mendengar, sesungguhnya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat yang mewakili bersama rombongan sekaligus selaku narasumber atau pemateri pada kegiatan kita Bintek Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna selaku pelaksana kegiatan atau selaku panitia pelaksana pada kegiatan Bintek kali ini bersama dengan pengurus, dan yang saya hormati dan saya banggakan para peserta Bintek dan sejenis sampah rumah tangga. Salam dan taslim kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, oleh karena beliau adalah sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta Bintek yang kesemuanya saya hormati, atas kegiatan ini dapat kita laksanakan, dapat kita jalankan sebagaimana yang kita wacanakan sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kesemuanya saya hormati, tentu dasar daripada pelaksanaan kita ini tentu kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah,
di mana pemerintah pusat sampai di tingkat bawah itu wajib untuk melakukan pengelolaan sampah. Oleh itulah pada saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun 2020 di Kelurahan Warsala ini atau bertempat di ruang kantor rapat kantor Warsala ini, di mana ada salah satu warga mengusulkan agar supaya organisasi pemuda yang ada di wilayah Warsala ini dapat berperan untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat kita. Oleh itulah setelah kami berembuk bahwa sesuai dengan tentunya kita paham bersama bahwa sampah di lingkungan kita ini, khususnya di Warsala ini, istilahnya kalau mau diartikan istilah sudah darurat. Kenapa? Karena sampah itu muncul setiap saat, bahkan setiap waktu, setiap menit, setiap detik sampah itu muncul. Sehingga dalam pengelolaan juga tolak ukur bahwa bila mana sampah itu banyak di wilayah tertentu, khususnya di Warsala ini, itu satu pertanda bahwa kesejahteraan masyarakat di situ ada peningkatan, ada pergeseran, sehingga banyak sampah. Jadi sampah inilah harus kita kelola, karena sampah ini juga merupakan istilahnya dianggaplah teman. Artinya kita harus kelola dengan baik, karena sampah ini di samping juga itu ada nilai-nilai ekonomis di dalamnya, itu tentu juga ada yang non ekonomis, yang ekonomisnya yang perlu kita arahkan ke bagaimana pengelolaannya ke sampai di tempat akhir, dan ekonomisnya ya bagaimana karya-karya kita, pemuda-pemuda kita ini bisa berkarya sehingga sampai ini bisa bernilai ekonomis. Karena memang itu dalam undang-undang dia mengamanatkan bahwa sampai itu istilahnya harus berwawasan lingkungan, artinya berbasis masyarakat. Artinya dibutuhkan ini di sini di samping dari dunia usaha, dari swasta dan unsur masyarakat, memang artinya perlu ada keterlibatan semua di dalamnya untuk pengelolaan sampah ini. Untuk itulah tentu saya selaku pemerintah mengajak kepada seluruh peserta agar supaya kegiatan BINTA ini diikuti dengan baik sampai dengan akhir, karena tentu kita pahami tindakan-tindakan yang kita laksanakan, karena sebagaimana saya sampaikan tadi pada awal pemberitaan kami bahwa sampah di Warsala ini kalau saya kategorikan ini sudah darurat. Karena kenapa? Karena saya sering keluar naik sepeda di banyak berserakan sampah-sampah di jalanan, di pinggir jalan, khususnya jalan poros provinsi, jalan poros ke Leja ini. Jadi tentu bila mana nanti ada tamu, tentu artinya apalagi polisi trafik temui, tentu setelah tempat daerah tempat apok. Itulah minimal ada nanti setelah kita BINTA ini ada bimbingan teknis, ya minimal ada syarat tindakan-tindakan sarankan kepada khususnya kepada
elemen pemuda yang ada di wilayah Wonosalam. Saya kira inilah harapan saya, dan kita pada saat ini dengan mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara atau kegiatan bintek pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada hari ini Rabu tanggal 24 November 2021 dengan resmi saya buka. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan sampah dan sampah sejenis rumah tangga. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya ingin memberikan, seandainya jempol saya ada 10, saya akan memberikan jempol 10 ke Karang Taruna Manurang Salo. Kenapa? Saya sangat, kalau bisa saya mengatakan saya bangga. Saya memberikan apresiasi karena baru kali ini Dinas Lingkungan Hidup, khususnya bidang pengelolaan sampah, diundang oleh sekelompok anak muda untuk membicarakan, untuk menangani bagaimana kita mengelola sampah agar lingkungan kita tetap terjaga. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Manora Salo, Kelurahan Manora Salo, khusus kepada anak mudanya, Karang Tarunanya, karena begitu besar perhatiannya kepada penyelamatan lingkungan yang selama ini mengundang kami untuk bersama-sama membicarakan, mencari solusi bagaimana agar sampah yang ada di Kelurahan Manora Salo bisa kita atasi sehingga lingkungan kita bisa tetap terjaga dan aman, lingkungan kita tetap sehat. Apa itu sampah? Sampah rokok. Sampah artinya barang yang sudah tidak digunakan dan harus dibuang. Itu persepsi orang dulu. Nah sekarang persepsi kita bukan sampah, tetapi barang yang bisa digunakan kembali, barang yang bisa diproses ulang untuk menambah pundi-pundi, untuk menjadikan sampah yang tidak berguna ini menjadi barang-barang yang ada nilainya, yang ada harganya. Kalau minggu lalu Pak Lurah mengundang Dinas Lingkungan Hidup untuk acara semacam ini yang pesertanya adalah ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu PKK. Itu sudah sering. Kalau ibu-ibu PKK itu sudah sering. Tapi hari ini pesertanya agak beda. Dan itu saya memberikan apresiasi sekali lagi. Saya memberikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kelurahan Manora Salo. Mari kita bersama-sama adik-adikku, anak-anakku, bagaimana kita berbuat untuk lingkungan agar lingkungan kita tetap terjaga. Manora Salo masih banjir kah? Alhamdulillah. Mungkin karena dataran tinggi. Dua kemungkinan, dataran tinggi atau memang sungainya sehat, saluran airnya sehat, tidak ada air tergenang yang bisa menyebabkan banjir. Kenapa sekarang pemerintah fokus sampai sekarang ini di DPRD Kabupaten Sopeng sedang digodok Ramperda pengelolaan sampah. Kenapa? Sampah sekarang tidak sama zaman adik-adik belum lahir. Tahun 60-an, 70-an sampah itu tidak terlalu
membuat khawatir masyarakat, tidak terlalu membuat khawatir pemerintah. Kenapa? Karena mungkin teknologi waktu itu belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Yoro riolo, tomato tak nenek tak riolo, ikut jok ke mapasa, pasti ada keranjang bawaan, keranjang belanjaan yang dibawa. Sekarang coba lihat, tomato tak ikut jok ke pasaran ke kuangnya, hanya membawa dompet. Di dalamnya sudah ada kantong kresek, atau nanti di pasar baru beli kantong kresek. Untuk pedagang-pedagang, zaman saya dulu, pedagang di sana menggunakan daun jati atau daun pisang membungkus barang yang kita beli. Tapi sekarang semua serba canggih, semua serba canggih. Canggihnya teknologi sekarang membuat masyarakat yang menggunakan teknologi ini keenakanlah kita. Nalanya begini, tidak peduli lagi dampak dari barang-barang tadi yang kita gunakan ini. Seenaknya habis pakai buang, padahal ini kita sekarang ini dalam pengelolaan sampah sudah sejak tahun 2008 itu sudah ada undang-undangnya. Tahun 2012 keluar lagi PP-nya, peraturan pemerintah. Tahun 2017 keluar lagi Jakstrada, kebijakan strategi daerah tentang pengelolaan sampah. Yang isinya bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Ini yang biasa bikin bingung orang. Pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada tahun 2018 itu keluar lagi peraturan bupati tentang kebijakan strategi daerah tentang pengelolaan sampah. Bagaimana sampah ini betul-betul menjadi perhatian bagi pemerintah setempat. Tetapi bukan berarti hanya menjadi perhatian pemerintah tanpa ada kerjasama dari kita. Dan kita sebagai masyarakat pengguna barang, sebagai produsen, sebagai konsumen. Nah, bagaimana kita mengelola sampah? Sekarang ini TPA di Sopeng, adik-adik sekalian, TPA di Sopeng itu yang luasnya hanya 5 hektar. Sampah yang masuk itu hampir 40 ton per hari. Hampir 40 ton per hari. Ini khusus di Kecamatan Lalabata, belum masuk dari 7 desa yang ada di Kabupaten Sopeng. Karena sekarang sudah ada 7 desa yang mengekspor sampahnya ke TPA Lalabata. Apa yang terjadi di sana? Sampah-sampah kita semakin menggunung karena tidak terkelola. Apa yang terjadi? Bagaimana sampah-sampah di sana menimbulkan gas-gas yang menimbulkan asap. Pada musim kering begini, kalau kita di sana di TPA Lempa itu semua sampah-sampah di sana gundukannya berasap. 1 minggu tidak turun hujan, keluar api. Itu dari gas metan, sampah-sampah yang panas di bawah. Itu kan kita timbuni. Nah, bagaimana caranya agar sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang, bisa diminimalkan, atau setidaknya bisa tidak ada yang dikirim ke TPA? Bisakah? Bisakah sampah-sampah yang ada dari rumah tangga ini, bisakah ada yang tidak dikirim? Bisa. Bisakah ada yang tidak dibuang? Bisa. Itu kalau kita bisa kelola dengan baik. Bagaimana kita mengelola sampah dengan baik? Nah, kita mulai dari rumah tangga. Mengelola sampah dengan baik, kalau kita serius, kita mulai dulu dari rumah tangga. Karena penghasil yang memproduksi sampah paling besar adalah sampah-sampah rumah tangga. Tiap hari, tadi disampaikan oleh Pak Lurah, bahwa sampah itu hampir tiap hari. Bukan hampir, memang tiap hari. Tiap hari ibu-ibu rumah tangga itu menghasilkan sampah yang tidak sedikit. Tapi kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah
Insya Allah. Nah, bagaimana kita mengelola mulai dari rumah? Bagaimana kita mengelola sampah mulai dari rumah tangga? Kita pisahkan ibu-ibu. Aja terpesi kore, kumpulin di mapasa, seki di tempat sampah nak boy, si bawah atau minyak tak. Kan kalau beli botol, kalau beli minyak goreng, ada plastiknya, plastik minyak gorengnya, itu tolong jangan dicampur dengan setidak-tidaknya dalam setiap rumah tangga itu setidak-tidaknya minimal ada 2 tempat sampah, sampah basah dan sampah kering. Jadi sisa-sisa sayur, sisa masakan silakan di tempat sampah kering. Kalaupun tidak bisa, terlalu ribet, terlalu repot, kalau menyediakan ke tempat sampah, cukuplah menyediakan karung. Cukuplah menyediakan karung untuk menyimpan sampah-sampah yang terbuat dari plastik atau sampah-sampah kering. Nah, bagaimana dengan sampah daun? Sampah daun hasil tebangan, kumas sedikit boleh. Tolong ibu-ibu, tolong saya sampaikan, jangan dikasih bakar. Jangan dibakar. Karena selain merusak lingkungan, asapnya yang hitam-hitam itu adalah racun. Terhisap oleh paru-paru kita, itu menimbulkan penyakit sesak nafas, infeksi paru-paru. Tolong jangan dibakar. Diapakan bapak-bapak, diapakan ibu-ibu? Ditanam. Sampahnya ditanam, penuh ditutup, itu bisa menjadi pupuk. Itu mengelola sampah rumah tangga, bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita dari pencemaran sampah-sampah. Nah, apa yang menyebabkan permasalahan ini? Karena sebagian dari masyarakat kita belum menyadari. Saya sampaikan minggu lalu, saya paling marah ya kumangoto kak mendrek dipandang engka oto kioloku puri kapal mandri kotona dengan seenaknya membuang tisunya keluar dari mobil. Ini yang dinamakan tukang sampah. Ya loh ya, tukang sampah membuang sampah sembarangan, itulah aslinya orang tukang sampah. Tapi kalau ke kota ki minta ki pas terima beli ini bukan begini, bukan kuning begini. Bukan, kuningnya lain dia. Kalau ini kuning partai. Kalau kuningnya temanku yang di pinggir jalan bertugas itu, maaf, itu bukan tukang sampah. Saya marah kalau ada yang mengatakan itu tukang sampah. Itu adalah petugas kebersihan. Mau tak kini rajin pandang, oli bandana. Tisunya, seenaknya dia buang. Apa salahnya? Susah bu, ada tempat sampah dalam mobil, malon rong. Tidak usah. Silahkan ambil sampahnya. Kalau perlu, masukkan dalam tas tak dulu. Masukkan dulu dalam tas tak. Atau ada biasa itu kantong kemudian ke daerah toh. Masukkanlah dulu sampah tak di situ. Nanti tiba di suatu tempat, oh ada tempat sampah. Tadi itu sampah di mobil. Ini ada tempat sampah. Mari kita lihat, ambil dan pungut, limput. Sekarang banyak sekali istilah. Masyarakat belum memilah sampahnya dari rumah. Ini tadi yang saya sampaikan terdahulu. Semua yang menyebabkan permasalahan persampahan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan? Masih adanya masyarakat yang masih ikhlas, yang masih senang membakar-bakar sampah. Padahal itu sangat merusak lingkungan. Biasa tuh ibu-ibu, adik-adik biasa tuh mendung begini, tiba-tiba atau gerimis. Biasanya kan kalau gerimis kita berharap ada sejuk sedikit, kecek-kecek, tapi biasa tuh gerah, mau pelah, padahal sudah ada gerimis. Apa yang menyebabkan? Di daerah lain, mungkin di desa lain, di desa sebelah ada yang rame-rame bakar sampah. Nah sepi, di sebelah sini ada bakar sampah, di sebelah sana bakar sampah, di sebelah sana bakar sampah, di belakang desa tak bakar sampah. Dampaknya ke kita, sampai dampaknya ke kita. Jadi sekali lagi saya mohon, karena hampir setiap menjelang bulan ke-6 itu dua kali dalam setahun itu pemerintah selalu membuat surat edaran tidak membakar sampah, tidak menggunakan bahan yang dari plastik sekali pakai. Ini kan namanya plastik sekali pakai, satu kali pakai. Ini sebenarnya biasa tuh tahu campur terus
ini saya sudah boleh dipakai 1 kali pakai. Nah, paradigma pengelolaan sampah, bagaimana paradigma pengelolaan sampah sekarang? Ya kuriolo, bagaimana semua itu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dulu tidak ada pengurangan, tidak ada menggunakan kembali, artinya di sini menggunakan kembali, tidak ada misalnya biasa tawede onro minyak ga, onro pacek ga dijadikan pot, atau penggunaan kembali barang-barang yang sudah tidak dipakai, atau tidak ada lagi, belum ada yang namanya daur ulang. Sekarang kan daur ulang sudah banyak di mana-mana. Plastik-plastik begini ini sudah banyak dibuat dengan keterampilan. Nah, sekarang kita mau bergeser ke paradigma baru. Bagaimana kita gencar-gencarnya ini yang masuk ke pembuangan sampah, yang masuk ke TPA, tempat pemrosesan akhir, yang masuk ke sana itu bisa lebih berkurang, bisa lebih sedikit, atau kalau bisa kita seperti di negara lain, tidak terisi itu TPA-nya, bukan teman pendidikan Al-Quran, tapi tempat pemrosesan akhir. Di negara lain, saya tidak pernah ke Jepang, tapi saya biasa baca di YouTube, di Google. Di Jepang itu ternyata mereka pemerintahannya di sana menyediakan tempat akhir, tempat pembuangan sampah berapa hektar, tapi hampir tidak terisi. Kenapa? Setiap rumah tangga di perumahan-perumahan ada IPAL-nya. IPAL itu instalasi pengelolaan air limbah. Jadinya mesu itu selongana sudah jernih kembali karena sudah dikelola dulu. Kita pancali comberan, kita punya aliran apa namanya? Selokan yang dari rumah ke pinggir jalan itu kan semua itu tidak sehat. Karena di sana memang pemerintahannya sangat memperhatikan saluran air mereka, karena ada kerjasama yang tinggi antara masyarakat dan pemerintah. Kalau kita, pemerintah bekerja keras, kesadaran masyarakat yang masih kurang. Nah, sekarang ini untuk kita mengelola sampah agar bisa bernilai ekonomis, karena alhamdulillah pesertanya adalah anak-anak muda dan karang taruna. Jadi saya ingin mengajak bagaimana kita mengelola sampah rumah tangga dan mengelola sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui bank sampah. Karena nanti di Ranperda itu akan muncul bagaimana kelurahan dan desa membentuk bank sampah di wilayahnya masing-masing. Saya berharap Kelurahan Manonarsalo bisa membentuk nanti bank sampahnya untuk menjadikan sampah-sampah yang ada di Manonarsalo ini bernilai ekonomis yang bisa menambah pundi-pundi masyarakat yang ada di Kelurahan Manonarsalo. Bukan betina. Jadi kita masuk, yaitu bisa dibaca Rahmasari Rahman. Nama saya Rahmasari Rahman. Rahman itu bukan nama suami, tapi itu adalah nama dari orang tua saya. Nah, karena kan banyak sekarang orang menulis namanya, nama suaminya di belakang. Kalau saya dari dulu sampai sekarang Rahmannya tidak pernah terganti dan tidak bisa tergantikan. Saya lahir di Sopeng tanggal 25 Maret 1967, jadi sudah setengah abad lebih. Mungkin di sini kelahiran 80-an semua di sini. Alamat BTN Unggada Permai di depan Pengadilan Negeri di Sopeng. Jabatan saya Kasih Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Status saya ibu dari 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Ketiga-tiganya masih single. Berminat? Lanjut. Nah, apa landasan hukumnya pengelolaan sampah? Saya tadi sudah sampaikan secara gamblang bahwa landasan hukum tentang pengelolaan sampah itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, Piro tahun 2008 menit dan kayasan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Berarti pada saat itu sudah mulai pemerintah sudah mulai memikirkan
pemerintah sudah mulai pusing memikirkan bagaimana ini sampah dikelola. Yang kedua, adanya peraturan pemerintah 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah, kurang sampahnya satu, tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terus tahun 2017 Perpres Peraturan Presiden nomor 97 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini dalam rangka Adipura dibentuk peraturan presiden. Dan yang terakhir ada Perbu perubahan peraturan Bupati nomor 48 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, atau biasa kita sebut Jakstrada. Apa sih Jakstrada? Nopi? Selanjutnya saya terus lanjut. Nah, ini potret buram pengelolaan persampahan di Indonesia. Ini untuk secara keseluruhan, tapi tidak menutup kemungkinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sopeng. Begini pemandangannya tempat sampah tadi TPA. Cuma ini kagununa kelebihan ini pertama sapinya. Kita tidak kasih masuk sapi. Kalau di Bantar Gebang, di Antang, banyak peternak yang masukkan sapinya di tempat-tempat sampah dengan harapan mereka memakan sisa-sisa makanan, padahal ada nanti plastik yang kecil-kecil itu, yang keras-keras itu merusak usus sapi. Banyak sapi mati kalau bahwa banyak di sepanjang jalan karena dia sendiri tidak biasa sampana, mereka membuang di pinggir jalan kupal lawangengnya dengan harapan digemite, padahal kita dinilai oleh pendatang yang masuk ke daerah kita. Nah, sekarang saya kira di sini ada Pak dibawa ke pasar. Apa lagi namanya? Itu mari deh, kontainer. Ada kontainer di pasar. Setahu saya ada. Ada kontainer, ada. Ada. Engkau. Di pasar. Ada. Berarti non Indonesia liting. Bukan khusus sampai pasar, Pak. Masyarakat bisa juga buang sampah di kontainer itu. Hanya petugas kami sering mengeluhkan, kesinaseng. Alalena minno makai lob sele kontainer kosong, tapi ia harus sampai. Mereka tak tahu aku wirin na ingat nama pulungan nih. Jadi saya minta juga kesadaran masyarakat. Patuju kasih apa susahnya sih di patuju? Mamotor nak gendrungan, dengan tujuh matarui. Mau saya balik ki mitei pertama ini. Pada tu sedih nggak sesekai ku boleh, keranjang nggak sesekai ku boleh. Ini tongko juga 47 mana maluan dia dapat tongko na gendrungan pertama dengan 7 dan salah. Jadi kamu tuh keranjang nggak sesak, kamu tuh cere-cere tak tahu aku sedih dengan 7 sama ini kontainer di sana. Semua Pak, 8 kecamatan itu semua ada kontainer di pasar. Bukan hanya sampah pasar, masyarakat juga bisa bawa sampahnya ke situ. Dan itu biasanya penjemputan sehari sebelum dan sehari sesudah hari pasar. Jadi kami mohon kerjasamanya Pak. Ya aku kasih dia terima, mega tercecer perlu tolonglah. Ajak teman-teman, ajak yang buang sampah atau aku ketita nak gendrung ke sampana dia 7 na lari lelungi. Dia 47. Ini kalau pertama yang ketiga ini. Jadi kalau bukan kesadaran kita Pak, adik-adik, bukan kesadaran kita untuk berbuat baik, tapi kalau kita yang sadar tanpa menunggu perintah. Nah, yang di sebelah itu sudah tidak terkelola. Ini kayaknya di Bantar Gebang, yang di Jakarta. Lanjut, jangan diurus daerahnya orang. Ini cuma contoh. Lanjut, nah ini tadi saya sampaikan penyebab permasalahan persampahan karena membuang sampah di sungai, saluran air, jalan, dan tempat umum. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk masyarakat belum melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Ini tadi saya sudah sampaikan. Lanjut. Nah, ini paradigma pengelolaan sampah. Saya sampaikan tadi, kalau dulu mengerucut ke atas itu reduksi, reuse, recycle, dan landfill ini kita usahakan supaya terbalik. Kalau dulu
pengurangan hampir tidak ada, itu reduksi. Itu reuse, penggunaan kembali ada tapi belum seberapa. Dan daur ulang sekira dari dulu sudah ada, dan semua sisa-sisanya masuk di pembuangan. Nah sekarang kita balik, yang masuk di pembuangan kita lebih sedikit, kita usahakan sekarang. Kita bersama-sama berusaha bagaimana sampah yang masuk ke pembuangan diminimalkan. Lanjut. Nah sekarang kita masuk pengurangan sampah melalui bank sampah. Apa itu bank sampah? Bank sampah tempat menabung sampah. Tempat menabung sampah. Bukan membuang sampah, ini bank sampah. Menabung. Bank sampah adalah seperti bank konvensional. Bank adalah tempat menabung uang, itu bank konvensional. BRI, BNI, Bank PNI, Bank Mandiri. Nah, kalau bank sampah adalah tempat menabung sampah yang bisa dijadikan uang. Jadi sampah yang ditabung inilah yang menghasilkan uang. Di bank sampah, warga bisa mendapatkan uang dengan menjual sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Nah ini tadi, yang dari rumah tangga yang sudah dipilah dari rumah tangga itu bisa dibawa ke bank sampah, ditabung di sana, ataukah misalnya bank sampahnya langsung bisa beli, tapi tidak menabung, itu nama baru nih. Ikut story sampah, misalnya sampah plastiknya 10 kilo kali, kalau sampah plastik 10 kilo kali 1000. Ini sampah plastikku habis arisan kak di rumah, ada sampah plastikku sekumpul beratnya 10 kilo, ditimbang oleh petugas. Oh iya, kasih ki buku rekening tak, saya tulis 10 kilo harganya 30.000. Ada mi uang tak di bank sampah 30.000. Oh, ada mi uang tak di bank sampah 30.000. Yang ditabung sampah bukan uang, namanya saja bank sampah. Jadi bank sampah bukan uang sampah, tapi menabung sampah yang bisa menjadi uang. Lanjut nak. Nah, bagaimana prosedurnya? Alurnya bank sampah. Nah, di sini pemilahan sampah rumah tangga oleh nasabah. Siapa yang nasabah? Kita semua ini. Ibu-ibu rumah tangga bisa menjadi nasabah. Pak Lurah bisa menjadi nasabah. Kantor Kelurahan Manorarsalo mendaftar menjadi nasabah di bank sampah. Bisa dikasih nama? Bank sampah apa? Bank sampah. Ya mak bucogi aja mak bahasa Inggris. Kalau bank sampahnya di Sopeng, bank sampahnya yang diurus sama Ibu Novi itu bank sampah Mape Pakcing. Kalau di Timus ada sana bank sampah Mape Pakcing. Kalau di Gandra bank sampah bergegas. Kesingkatannya bergegas, enggak tahu apa. Gitu. Kita kasih nama nanti bank sampah tak yang mendaftar pertama menjadi nasabah di bank sampahnya nanti Karang Tarunanya Manorarsalo adalah Kelurahan Manorarsalo, Lurah Manorarsalo pertama menjadi nasabah. Ini sejak kemarin pasti terkumpul sudah 1 karung ini. Karena minggu lalu juga ada. Tiga di Pak Itaro ya minggu riolo. Kenapa tak dikumpul Bapak? Coba dikumpul, ada minggu data untuk di store nanti di bank sampah tak. Coba ini bawa mi ke sana, diterima mi oleh petugas sampah. Petugas sampah apa dia bikin setelah ada? Nah, petugas sampah menimbang. Petugas sampah tadi menimbang karung ini berapa kilo. Setelah ditimbang tentunya dicatat. Petugas mencatat berapa kilo. 3 kilo sama dengan 3.000 rupiah. Misalnya 3 kilo. Jaki bilang cendek ini 3.000 kali banyak. Kali 30 hari. Kali 365 hari. Nah setelah itu barulah
terkumpul di bank sampah, silahkan petugas bank sampah, ada nanti petugas bank sampah, ada yang namanya seksi pemasaran. Ini nanti seksi pemasaran bertugas menghubungi pengepul. Ada pengepul di sini Pak Lurah, di Kecamatan Manuriawa ada pengepul. Nah, hubungi begitu pengepul, pasang. Nanti pengepul itu ada harganya, makanya kita lebih di bawah harga pengepul dari nasabah. Biasa itu si Padang Kota Novi di kantor. Masempol udah sering kemuliaan, masempol Pak Lokot tabung di Lotok Balu kan harus kita ada keuntungan. Jadi kita beli di nasabah itu, karena saya termasuk nasabah di bank sampah, saya termasuk, karena tabunganku 85.000. Ada nih tabunganku 85.000, saya atasnamakan yang datang bantu-bantu di rumah. Saya niatkan itu jadi pedang, maka dari ini namaku, tapi saya sudah niatkan kalau banyak minanti, jadi dia bantu toka apa depu dos, dapat depungan akuannya, nanti aku boleh. Nanti setelah karung saya penuh, datang nih Bu Novi sama teman-temannya timbang di rumah. Dan yang kalau bengkel, rumah makan ini, rumah tangga ini juga sama kardus itu. Jadi nasabahnya Ibu Novi itu siapa nasabah? Kalau sekolah itu hampir sama sekolah di Sopeng itu menjadi nasabah kita. Rumah makan tidak semua, karena ada rumah makan juga yang menyediakan air galon pakai gelas. Bengkel-bengkel umumnya hampir tiap minggu kita ambil botol oli. Itu botol oli mahal Bu. Berapa per kilo Novi? 1.500 per kilo itu. Mata tak tahu Pak? Mata tak tahu itu botol oli. Lanjut nggak? Tidak berurut ki pemilihan sampah dari rumah. Nah ini biasanya itu di rumah tangga itu kita sebaiknya menyediakan dua macam. Yang hijau itu untuk sampah basah, yang kuning untuk sampah kering. Tapi kalau untuk kantor-kantor, misalnya kantor kelurahan ini Pak Lurah, sebaiknya barangkali ada 3: sampah basah, sampah kering, dan limbah B3. Yang mana termasuk B3 bahan berbahaya dan beracun. Misalnya baterai. Baterai itu mati itu kan beracun kalau pecah. Jadi sebaiknya jangan dicampur. Jadi kami itu menganjurkan semua kantor-kantor dianjurkan untuk menggunakan tempat sampah 3-5. Kalau rumah makan kita anjurkan sama rumah tangga kita anjurkan 2, rumah makan kita anjurkan 3. Kalau kantor bisa sampai 5, karena kalau nanti pas sedia sampah kering itu daun-daun dibedakan dengan sampah kertasnya, sampah kardusnya kalau kantor. Jadi kalau di sini cukupnya barangkali 3 Pak Lurah. Ada 1 sampah limbah B3, yang mana termasuk ketri komputer, pastontina itu komputer tempat tintanya komputer, baterai, lampu neon kalau mati, ini juga termasuk limbah B3. Limbah bahan beracun berbahaya. Lanjut. Nah, penyetoran ke bank sampah. Sampah kering yang sudah terpilah dari rumah, bisa dari rumah, dari kantor. Kalau kantor ini nanti menjadi nasabah, tentu Pak dipilah maki sampah karton tak sama sampah botol tak, langsung dibawa ke bank sampah yang punya diterima oleh petugas. Sebenarnya ini penjelasannya tadi dari Iqbal. Jadi lanjut misalnya karena sudah dijelaskan. Nah ini contoh penimbangan. Ini mereka menggunakan timbangan gantung. Jadi begitu datang karungnya langsung disangkutkan. Langsung lanjut nih, karena sudah dijelaskan tadi. Nah pencatatan oleh petugas sudah dijelaskan tadi bagaimana petugas bank sampahnya nanti mencatat, mulai dari mencatat nama nasabahnya, kemudian menimbang, mencatat jumlah sampahnya, dan mengumpulkan untuk selanjutnya ini siap diantarkan ke pengepul.
Bisa juga pengepul yang diundang untuk menjemput, karena itu yang kami lakukan. Itu yang kami lakukan, pengepulnya yang membawa mobil truknya ke bank sampah untuk menjemput sampah-sampah kita tadi. Tapi itu pengepul dia itu tuh terlalu maliku 5 karung nih. Kalau di kantornya Ibu Novi itu, bank sampahnya Ibu Novi itu di kantor biasa terkumpul 50 karung, baru kita menghubungi pengepul untuk menjemput. Aku makan ini 10 karung, mereka merasa rugi. Jadi sampai 50 karung baru mereka jemput. Dan harganya biasa 1.700.000 satu mobil truk itu harganya satu. Beda kalau kardus, karena kardus itu harganya kalau pengepul yang ambil siaga Novi liku ini balu ke pengepulnya. Siaga yang 1.000 di 1.000 itu alhamdulillah bisa lebih berat kalau kardus. Jadi yang ada di bank sampah kami itu hanya terbatas kardus dengan botol dan gelas plastik. Lanjut Mina. Nah ini apa syaratnya? Jika Karang Taruna di Kelurahan Manarosalo ini ingin membentuk bank sampah, persyaratannya tidak rumit, murah dan mudah. Yang penting pertama ada ruangan, ada gedung, bisa di kolong rumah. Ada yang bersedia kolong rumahnya dijadikan bank sampah. Yang kedua, ya kalau sudah dalam gedung itu tentunya sudah terlindung dari panas dan hujan. Usahakan nih aja tetap pilih bosi. Mungkin dia di kolong rumah, mungkin dia dalam ruangan, tapi dia kurang tak pilih bosi. Kasihan kardusnya, kasihan kertasnya, kasihan plastiknya. Ya kurang timbang dalam keadaan basah, kan berat. Itu namanya kasihan yang pengepul yang membeli. Pak Merica kali ternyata kalau kering menjadi ringan. Nah, jadi sebaiknya ibu-ibu, ya kalau ki manui TV ini sampah plastik tak ku bang sampai, biar jolo boy tadi. Ya jangan ada airnya. Sebaiknya airnya dibuang dulu sampai bersih. Dibuang dulu airnya. Jangan ki store dengan misalnya kayak setengah. Misalnya 10 botol terisi air setengah. Mata anak tuh. Aku cek ini mungkin belum seberapa, tapi kalau misalnya 10 dalam karung itu yang ada terisi air, atau gelas mineralnya ada yang tidak terbuang semua airnya, pasti berpengaruh pada berat timbangan. Dalam ruangannya ada meja minimal 3, meja dan kursi minimal 3. Untuk siapa ini meja? Untuk direkturnya, untuk bendaharanya, dan untuk staf administrasinya. Karena ketiga-tiganya ini kan mau menulis, bendahara mau mencatat, sekretaris juga pasti mau mencatat, ada yang dicatat. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, ada timbangan. Bisa timbangan gantung tadi, bisa timbangan duduk, bisa timbangan elektrik. Tentu elektrik, tapi kalau elektrik biasa tak manu di kalau mungkin kurang kianunya biasa tidak akurat. Kalau kurang casnya kepang, biasa tidak akurat itu timbangannya. Yang selanjutnya ada struktur atau susunan pengurusnya. Jadi ada nanti contohnya, dan yang lebih penting lagi mudah dijangkau atau di sekitar pemukiman. Karena ini sampah bukan sampah busuk. Bukan sampah busuk, tidak ada berbau, sampah bersih, sampah kering. Yang berbau itu kan sampah basah. Sedangkan yang masuk di bank sampah itu adalah semua sampah kering. Jadi tidak apa-apa berada di sekitar pemukiman agar mudah terjangkau. Nasabah juga mudah berkunjung ke bank sampah. Jadi kalau misalnya nanti terbentuk ini adik-adik, terbentuk ini bank sampah tak, ajak pergi sekolah-sekolah untuk menjadi nasabah, sekolah-sekolah, kantor yang ada di sini, puskesmas, kita ajak menjadi nasabah untuk mereka, untuk kita bersama-sama menghidupkan bank sampah nanti yang ada di Kelurahan Manarosalo.
Jadi Mega itu nasabah apa? Catat Maki, kantor kelurahan Morasalo, nasabah pertama. Yang kedua puskesmas. Berapa sekolah di sini? Berapa SD? Ajak semua itu. Karena pasti ada di kantinnya, pasti mereka ada air minum gelas. Terus ini otomatis ibu-ibu, bapak-bapak otomatis menjadi nasabah bank sampah di Kelurahan Morasalo. Nah, ini keadaan bank sampah Mape Pacing yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada petugasnya Ibu Novi. Ibu Novi itu hari ini sebenarnya dia harus menimbang sampah di MAN yang di Jalan Kayangan. Beliau harus menimbang, tapi saya bilang tunda dulu, temani Kak dulu ke Morasalo. Jadi sekarang ini setelah pulang nanti dia dengan 3 orang temannya dengan menggunakan motor 3 roda siap menjemput sampah di MAN. Nasabah kami bank sampah induk Mape Pacing yang ada di Kabupaten Sopeng itu ada SD 7 yang di depan Taman Makam Pahlawan. Siapa yang biasa lihat, kita lihat panggungnya, ada panggung di depan sekolahnya. Itu dibangun dari hasil tabungannya di bank sampah. Itu. Kalau MAN sudah ada jutaan dia punya tabungan di bank sampah. Kenapa banyak sekali sampahnya itu MAN? Karena cara menghukum dari kesalahan siswanya. Yaitu engke siswa nama kelasi, engke bebu pelanggaran, langsung dihukum. Besok harus membawa sampah plastik sekian kilo, tergantung dari kesalahannya. Ya gue malah ada Mega itu suruh TV. Itu makanya di sana selalu ada plastik dijemput. Hampir tiap minggu kita jemput sampah di MAN. Kalau bengkel-bengkel biasa 2 bulan sekali. Karena kita memang sediakan karung yang besar sekali karena hampir tiap hari dia isi bengkel-bengkel. Nah itu ada motor 3 roda. Itu motor 3 roda yang siap menjemput ke nasabah-nasabah kami, ke sekolah-sekolah, ke rumah tangga. Nah ini ada Novi dan teman-teman. Ini Novi dengan teman-teman pada saat memilah apa? Memisahkan botol dengan gelas, memisahkan botol oli, memisahkan tempat bedak baby. Itu termasuk sampah Bu ya, sampah plastik. Tempat bedak baby yang bukan termasuk sampah plastik itu kayak ini mungkin. Ini bukan plastik, kalakari. Enggak masuk di bank sampah yang begini Bu Di. Tapi yang masuk di bank sampah itu adalah semua yang berbahan plastik termasuk tempat minyak goreng yang refillnya. Itu masuk semua di tempat sampah di bank sampah itu. Dan yang di sana itu sampah belum terpilah. Enggak ada fotonya dalam karung Bidi. Lanjut Mina. Nah ini foto kegiatan bank sampah induk Mape Pacing. Ini yang kami sudah karung-karungkan. Ini isinya beda-beda ya. Karungnya ada gelas, ini sudah terpisah antara gelas dengan botol dengan olinya. Itu kami sudah pisahkan. Lanjut. Nah, ini contoh struktur bank sampah induk Mape Pacing Dinas Lingkungan Hidup. Pembina itu adalah Bapak Kepala Dinas. Jadi untuk Karang Taruna nanti pembinanya adalah Bapak Lurah. Direkturnya siapa? Ketua Karang Tarunanya. Terus operasionalnya anak operasional. Nah, operasional itu terdiri dari seksi pengangkutan. Di seksi pengangkutan itu ada yang menimbang, ada yang memilah. Jadi setiap seksi ada seksi yang berisi 3 orang. Untuk seksi pengangkutan itu 3 orang. Untuk pengangkutannya, untuk penimbangannya, dan untuk pemilah. Dan untuk keuangan ada bendahara dan teller. Bendahara menyimpan uang, teller si balik enggak? Aku nanti teller dan mengeluarkan uang. Pokoknya petugas
tugas keuangan mana teller dengan bendahara. Terus ada administrasi. Nah ini administrasi yang mencatat. Yang mencatat jumlah nasabahnya, yang mencatat jumlah uang nasabahnya, yang banyak hitungnya juga ini administrasi bendahara. Yang ketiga pemasaran. Nah tugasnya pemasaran ini tidak setiap hari karena madepu ngepi sampana, nah sapar pengeli dipasarkan kemana. Tapi alhamdulillah ternyata di sini ada di pengepul. Ada juga dulu di sini yang suka ambil botol ini di bank sampahku. Biasa diambil sampai 1 mobil truk. Dia maunya harus 50 karung. Jadi ini ada strukturnya. Jadi nanti bank sampahnya hanya dilengkapi struktur dan SK dari Pak Lurah. Ada SK dari Pak Lurah. Jadi nanti kalau sudah terbentuk di SK-kan oleh Pak Lurah, ada strukturnya. Silahkan cari lokasi. Tidak apa-apa di kolong rumah. Tidak apa-apa ada ruangan. Siapa tahu ada ruangan di sini, di samping. Tidak ada ruangan apa di samping Pak. Siapa tahu ada ruangan di samping sini yang tidak dipakai, gudang misalnya, itu bisa dimanfaatkan sebagai sekretariat bank sampah. Makin megelosi pada BRI ku sopeng. Enggak ji. Enggak perlu bagus begitu. Tidak perlu kita bagus seperti bank sampahnya orang di tempat lain, karena kita tidak usah jauh-jauh bangsa. Siapa yang biasa ke Makassar di Tondok Puli? Ada di Tondok Puli dekat lampu merah. Engkau tuh kurma kena bank sampah Tondok Puli. Itu bagus sekali tuh bank sampahnya. Kami sudah bercita-cita mau sekali lolanda Mendres tadi banding. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat bisa terwujud. Kami sekali banding ke bank sampah Tondok Puli. Itu bagus sekali tuh bank sampahnya. Di sana sudah terpajang hasil-hasil daur ulangnya. Dia sudah pajang hasil-hasil daur ulangnya. Dia sudah pajang semua foto-foto nasabahnya. Nasabahnya banyak, terutama ibu-ibu rumah tangga. Nasabahnya banyak di Tondok Puli. Lanjut. Nah, ini saya foto sendiri waktu saya ke Alfa. Bagaimana kita mengurangi penggunaan yang berbahan plastik, utamanya kantong kresek. Ini Alfa jual seharga 2.500. Kita satu kali beli. Untuk selanjutnya kita selalu siapkan di dalam tas. Kita pakai ke pasar modern, ke Alfa, ke Indomaret. Silahkan jangan dari tasnya, agar kita setiap belanja misalkan kasir mau pakai kantong Bu, jangan saya punya tas, saya punya tas kain. Saya punya tas kain untuk saya pakai tiap saat saya belanja. Mulai sekarang ajak maki orang tua atau ibu-ibu sendiri mau ke pasar bawa maki keranjang. Jangan maki pakai kantong kresek. Itu untuk mengurangi penggunaan yang berbahan plastik. Lanjut. Oh, video Tegakura lewat maki. Hapusnya barangkali. Nah, ini sampahmu. Mana kelanjutannya? Sampahmu, tanggung jawabmu. Jadi kita tinggalkan sekarang slogan yang selalu mengingatkan buanglah sampah pada tempatnya. Kita tinggalkan itu. Kita mulai ke sampahmu, tanggung jawabmu. Karena ini menurut kemarin pada saat kami seminar lewat virtual, Ibu Dirjen mengatakan tidak terlalu menggigit itu. Tidak terlalu tajam itu buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita sudah mengatakan sampahmu tanggung jawabmu, itu sudah betul-betul mengena di kita. Jadi kemarin saya anjurkan kepada Pak Lurah, besok-besok ada anak KKN mau membangun prasasti-prasasti yang biasa di pinggir jalan itu, tolong pasang di tempat-tempat strategis. Barangkali bagusnya di dekat jembatan yang biasa orang buang sampah di sungai, yang biasa orang buang sampah di tempat sembarangan. Barangkali bagus dipasang prasastinya yang bertuliskan begini, sampahmu tanggung jawabmu. Sampai di sini. Terima kasih Jadi atas partisipasinya dengan pemerintah dalam hal pengelolaan dan menjadi perhatiannya pada pengelolaan sampah. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada Karang Taruna Menara Salo yang telah begitu
memberikan perhatian yang sangat besar bagaimana mengelola sampah di Kelurahan Menorasalo agar lingkungan yang ada di sekitar kita ini bisa tetap terjaga, aman dan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah tadi paparan materi tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di lingkungan Menorasalo. Baik, untuk saat ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama kami terima 3 pertanyaan. Kalau bisa Bu ya. Ya, ada yang bertanya, kami persilakan. Tanya. Iya, ada pertanyaan untuk Ibu pemateri. Ya, mungkin sudah jelas semua. Pecah. Sana kan timbul gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin sampaikan sedikit lagi, Dik. Kalau memang Karang Taruna Menorasalo betul-betul serius untuk atau tertarik, karena sesuai yang disampaikan Pak Lurah minggu lalu bahwa beliau ingin mengarahkan Karang Tarunanya untuk membentuk bank sampah di sini. Jadi kami ada sekira contohnya tadi, contoh struktur sudah ada. Untuk contoh SK kami siap nanti memberikan contoh SK untuk Pak Lurah, karena SK-nya tentu di SK-kan oleh Pak Lurah. Setelah itu kalau memang sudah terbentuk, silahkan memberikan nama. Bagus barangkali kalau bahasa Bugis namanya, ya kami bahasa Inggris. Bank sampah apa? Kalau kami bank sampah Mape Pacing. Ada juga bank sampah di Rompe Gading, Padeceng. Ada juga lucu-lucu mana kan, tapi berhubungan dengan sampah. Banyak, rata-rata mereka menggunakan bahasa Bugis. Ada juga yang slogan seperti Gandra itu slogan desanya, bergegas, ada singkatannya, bersama bergerak. Orang Gandra, bersama bergegas, bersama bergerak. Sampah itu ditulis tengah, bersama bergerak. Bergegas, yang jelas S itu terakhir itu sampah. Saya lupa. Jadi atasi sampah bersama bergegas atasi sampah. Seandainya ada ketuanya hadir, bergegas, saya sangat tertarik untuk bergerak atasi sampah. Siap membimbing. Kalau memang nanti betul-betul mau kindi bangun dirikan bank sampah di Menorasalo, ada sekretaris. Yang mana sekretaris? Itu baru Tender itu rasot. Stotingnya. Pak sekretaris, barangkali nanti kalau memang betul-betul kita mau dirikan bank sampah di Kelurahan Menorasalo, berarti saya lihat memang karakternya betul-betul anak muda ini semua biasanya itu. Sudah 50 berapa ini? Saya siap membimbing dengan teman-teman. Insya Allah kami turun. Yang penting ada Mironanka. Kami siap membimbing dalam pembukuannya, karena hanya memerlukan 4 buku. Jadi untuk bank sampah hanya memerlukan 4 buku. Buku penjualan, buku pembelian. Buku pembelian ini tempatnya mencatat nasabah-nasabah yang menyetor. Kan aku masa tornya sampai ke ini kita membeli dari nasabah. Nah, buku penjualan, buku pembeli, buku penjualan terisi pada saat petugas lapak
pelapak menjemput, berarti kita menjual ke pelapak, baru terisi itu. Kalau buku pembelian, kalau tiap hari ada nasabah tak menyetor, tiap hari terisi. Pembelian penjualan tak, ini tugasnya tentu yang administrasi tadi. Biasanya tugasnya sekretaris. Ya, mencatat pembelian. Kalau penjualan, buku penjualan biasanya penjualan ya paling banter 3 bulan sekali. Kalau sudah terkumpul, itu terisi pada saat pelapak datang membeli ke kita. Yang ketiga, buku kas. Buku kas. Nah, untuk kelengkapan nasabah, kami siap membantu membuatkan buku rekening. Engkau tuh buku rekening nasi pada kubangnya ada buku rekeningnya, tapi nanti kami sediakan minimal nanti insya Allah kami sediakan untuk 20 orang nasabah. 20 orang nasabah, selebihnya ya ini contoh tuh cara membuatnya nanti. Karena gampang di kertas biasa ji, sampulnya juga dari karton. Halaman pertamanya, sampul pertamanya terisi nama nasabahnya dengan nama bank sampahnya. Rancang bagi sekarang apa namanya, cari-cari bagi lokasi, silahkan hubungi kami siap datang membimbing langsung. Saya lupa tadi ada Pak Lurah ingin ada pelatihan pembuatan kompos. Kalau pelatihan pembuatan kompos dan pembuatan takakura itu butuh waktu sehari penuh, dan kalau memang sudah lengkap nih bahan tak, karena itu butuh gentong 3 buah, kami siap seperti yang kami lakukan di Kelurahan Labesti dan Desa Cipta. Sudah 2 hari ini teman-teman turun membantu pelatihan memproses langsung kompos, pupuk kompos yang bahannya dari daun-daun bekas tebangan pohon. Itu sudah dilakukan di Labesti dan Cipta. Kalau di sini silahkan siapkan bahannya dan alatnya, silahkan hubungi kami, teknisinya siap membimbing bagaimana membuat kompos dan takakura. Takakura itu adalah pupuk cair dari dari sampah rumah tangga. Sekira pemateri dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Sopeng sudah berempat, jadi silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya mohon maaf, mungkin bentar kita langsung saja nanti sekaligus istirahat karena terus terang padat sekali acara dan saya dikejar juga hari ini. Kebetulan terakhir pendaftaran kan, kita mau coba-coba dulu. Nenek sedikit. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Lurah Manorang Salo bersama jajaran, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sopeng atau yang mewakili, khusus Ketua Karang Taruna Kelurahan Manorang Salo serta seluruh pengurus Karang Taruna Manorang Salo yang kesemuanya kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Manorang Salo bekerja sama dengan Karang Taruna Kelurahan Manorang Salo dalam rangka bagaimana memberdayakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Mungkin sebelum lanjut saya menyampaikan sore saya ditelepon oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjabat selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada rapat konsultasi selesai tadi malam jam 12. Pak Lurah menelpon bahwa ada acara. Saya bilang saya upayakan, alhamdulillah setelah salat subuh meluncur lagi dan alhamdulillah sampai di tempat ini meskipun agak terlambat.
Kemudian perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa selaku pemerintah daerah dan selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Sopeng, kami memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka mewujudkan seluruh program-program pemerintah daerah kita. Saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri saya, karena mungkin sebagian di sini sudah banyak mengenal saya. Yang jelas saya pernah mengabdi di Kecamatan Mario Riawa ini hampir sekitar 9 tahun. Pernah menjabat selaku lurah di Batu-Batu, lurah atas Salo, Sekcam, kemudian langsung ke Dondri-Dondri. Jadi mungkin sudah ada beberapa yang mengenal saya. Kemudian perlu kami sampaikan sebelum lebih lanjut, perlu kita pahami dulu keterkaitan antara Karang Taruna dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan seluruh program-program pemerintah kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu mengatur terkait masalah kecamatan. Kecamatan adalah salah satu perangkat daerah. Di dalam kecamatan ada terbagi atas desa dan kelurahan. Kenapa bagian pemerintahan kemudian Karang Taruna itu mencakup antara desa dan kelurahan? Jadi Karang Taruna itu ada di setiap desa dan kelurahan. Tapi di sini saya mengambil bagian terkait tugas pokok saya selaku kepala bagian pemerintahan, bahwa kelurahan adalah merupakan salah satu perangkat daerah, pelimpahan kewenangan pemerintah daerah kepada kecamatan, yang mana kelurahan adalah merupakan naungan langsung daripada bagian pemerintahan. Itu yang perlu kita cermati. Dalam mewujudkan seluruh program-program yang ada, pemerintah Kabupaten Sopeng dalam hal ini Pak Bupati memberikan sebagian pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah. Beda desa. Ini dulu kita perlu pahami. Kalau desa ada undang-undang yang mengatur bahwa desa memiliki hak kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri. Kelurahan dan kecamatan itu hanya pelimpahan kewenangan, yang mengatur adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, yang di dalamnya ada terkait masalah kelurahan. Di dalam mewujudkan seluruh program-program yang ada di pemerintah, tidak mungkinlah kalau lurah yang mau bekerja, bupati dalam hal ini dalam mewujudkan seluruh program-programnya tidak mungkin berhasil tanpa dukungan daripada ini mana yang hadir di sini, perangkat daerah sampai di tingkat bawah, yaitu lurah. Lokayola Makutana pada ini mana pengurus anggota Karang Taruna, agak memang tahu visinya Pak Bupati tahun ini 2021-2026. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, kita dulu harus pahami supaya materi yang telah disampaikan oleh yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup itu tidak sia-sia hanya begitu saja. Visinya Pak Bupati pemerintah daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang melayani, maju dan sejahtera. Enak sekali ditempuh agak melayani, maju dan sejahtera, gampang. Tetapi aplikasi di dalam pelaksanaan ini tidak mungkin dapat berhasil tanpa dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Ini lurah, kepala desa, camat adalah barisan terdepan bagaimana melayani. Tetapi di satu sisi, untuk melayani itu perlu disusun sebuah program-program kegiatan. Perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Makanya kemarin pas keluar Permendagri 130 tahun 2018
tentang pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat itu Bapak Bupati langsung, kebetulan saya pada saat itu pernah menjabat jadi camat Mario Riwawo, walaupun sedikit tetapi insya Allah kedepannya akan bertambah, diharapkan adanya pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan. Yang mana yang namanya lembaga kemasyarakatan? Di musik lagi tuh minta daerah. Jadi harapan kita di sini, saya tidak usah barangkali menyampaikan siapa-apa lagi lembaga kemasyarakatan, termasuk RT, RW, LPMK, kemudian PKK, itu adalah merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan. Artinya apa? Mewujudkan ini, kalau Pak Lurah yang lomane jamaah agak khususnya terkait masalah apa ini? Sampah, Dinas Lingkungan Hidup mau atasi masalah sampah tanpa dukungan daripada elemen masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, mustahil apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu dapat tercapai. Intinya kembalikan dulu aurata. Tadi saya katakan Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan, ada undang-undang, ada aturan yang mengatur. Artinya Karang Taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang memang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Jadi bukan hanya, jangan kita berpikir bahwa sama dengan OKP-OKP yang lain, ada tujuan-tujuan yang lain, tetapi inti daripada berdirinya Karang Taruna itu adalah bagaimana membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan saya sangat mengapresiasi, mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, dan saya sangat menitip kepada seluruh lurah agar di dalam menyusun anggaran khususnya pemberdayaan masyarakat tetap ada juga disisipkan untuk Karang Taruna, karena Karang Taruna adalah organisasi yang betul-betul ingin bagaimana memberikan yang terbaik buat masyarakat. Salah satunya itu tadi terkait masalah persampahan. Mungkin tadi telah dijelaskan oleh Bapak Ibu pemateri terkait masalah bank sampah. Artinya apa? Harapan kita nanti kepada pengurus, marilah kita memulai dengan niat nawaitu kita. Khusus masalah persampahan, silakan berdiskusi, berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan. Mungkin saja barangkali pengurus Karang Taruna yang ada di Kelurahan Manoran Salo bisa menjadi percontohan, khususnya dalam rangka bagaimana terkait masalah pengolahan sampah. Bagaimana sampah bisa menjadi uang, bagaimana sampah bisa mendatangkan sebuah kebaikan untuk masyarakat. Itu perlu kita pikirkan. Tadi saya barangkali sudah jelas tadi disampaikan oleh Ibu pemateri bahwa ada yang namanya bank sampah. Bagaimana caranya bisa supaya Karang Taruna di Kelurahan Manoran Salo ini bisa mengakomodir sampah-sampah yang ada di sekolah-sekolah untuk kita kumpul pada satu tempat, kemudian kita jual, kita agendakan, kita bukukan, kemudian kita bagaimana untuk bisa menghasilkan sebuah yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi inilah yang namanya memberdayakan itu. Jangan hanya pemerintah saja yang selalu mengatakan taibui, tetapi bagaimana caranya ada memang masukan memang dari teman-teman yang ada di bawah. Bagaimana kalau kita buat ini? Bagaimana kalau kita buat ini? Apa yang harus kita lakukan? Itulah harapan bahwa yang menjadi mitra itu saling memberikan support, saling memberikan manfaat, asas manfaat untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jadi
Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, bahwa kami sangat berharap teman-teman yang ada di Kelurahan Manorang Salok, Karang Tarunanya juga agar tetap berkonsultasi, berkoordinasi kepada kami. Mungkin kita bisa sharing apa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Saya terus terang sangat mengharapkan kepada kita semua ada masukan-masukan, sehingga nanti ke depannya, terus terang kemarin pesan daripada Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kita sangat mengharapkan bahwa teman-teman yang ada di tingkat desa dan kelurahan, tingkat kecamatan, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat buat masyarakat. Siapa tahu siapa Ketua Karang Taruna? Ketua Karang Tunas. Oh, berhalangan. Tolong siapapun silakan sharing kepada kami. Kami mungkin juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan, silakan